Hai, aku Atika. Aku baru aja lulus dengan gelar sarjana 3 bulan lalu. Yap, fresh graduate. Hari ini aku dan timku berencana untuk memulai bisnis startup. Dan kami juga berencana ingin berpartisipasi dalam sebuah acara startup besar yang akan datang dalam 1 bulan. Hai guys, Hai, gimana nih kabar? apa kabar? Baik dong. Jadi karena anggota tim kita sudah kumpul semua, kita lanjut bahas proyek ya. Sebelumnya kita tentuin dulu siapa yang mau jadi ketua tim. Ada yang mau calonin jadi ketua tim? Nah, kalau gitu aku mau deh jadi menyalurkan diri jadi ketua. Sama seperti Lukman, aku juga ingin mencalonkan diri sebagai ketua tim. Oke, ada 2 calon nih kita. Terus gimana nih cara kita tentuin siapa yang mau jadi ketuanya? Mungkin kita bisa diskusiin dulu nih kekurangan dan kelebihan masing-masing dari calon ketua timnya. Oke, boleh ya. Kita mulai dari Lukman. Oke, terima kasih. Kalau saya udah lumayan berpengalaman dalam memimpin proyek, tapi secara teknis mungkin saya mengakui agak kurang. Mungkin Devani bisa lebih unggul dari saya. Ya, terima kasih Lukman. Jadi aku memiliki latar belakang teknis yang kuat, walaupun aku jarang jadi ketua tim project, tapi aku pastikan aplikasi kita dikembangkan dengan baik. Iya kan? Silakan. Kalau menurutku Devani lebih cocok sih jadi ketua tim, karena kan kita mau mengembangkan aplikasi. Jadi kita butuh ketua tim yang lebih expert lah di bidang teknis. Aku kurang setuju sih dengan pendapat Amanda. Menurutku Lukman lebih cocok untuk jadi ketua karena dia sudah punya banyak pengalaman di manajemen proyek. Tapi kan Devani juga pernah jadi ketua tim. Ya udah, itu kan cuma saran dari aku. Oke guys, jadi gini, menurut aku ya kemampuan teknis itu kan emang penting. Tapi kan kalau kayak pengalaman dalam memimpin, terus skill komunikasi itu kan yang utama dalam proyek kita. Jadi menurut aku Lukman sih, karena dia kan udah ada pengalamannya dalam manajemen proyek. Bener sih, aku pernah satu proyek dengan Lukman. Di sana Lukman familiar untuk manajemen dan waktunya. Jadi proyek kan berjalan dengan lancar. Gimana nih menurut kalian Devman? Kalau aku gak masalah sih, emang bagusnya diserahkan ke yang lebih berpengalaman. Kalau aku ya udah sih, karena udah jadi keputusan bersama, oke aja. Oke, jadi kita sepakat ya memilih Lukman sebagai ketua tim kita. Jadi selamat dan kerjasamanya ya. Oke, siap. Kerjasamanya. Mantap. Selamat. Oke guys, sekarang kita bakal bahas tentang nama aplikasi kita nih. Aplikasi kita kan tentang mendeteksi kegiatan contek. Gimana kalau kita namain AI aja? AI itu maknanya apa? Kita kan harus cari tahu dulu. Bentar ya, aku searching dulu. Nah, kalau hasil dari aku searching sih, AI itu singkatan dari Artificial Eye, yang artinya kalau dalam konteks aplikasi kita itu adalah sebuah teknologi yang mengawasi kegiatan peserta dalam ujian atau tugas tertentu. Tapi biasa aja enggak sih? Maksudnya di sini kan kita harus cari yang alternatif gitu untuk nama aplikasi kita. Ya udah, aku kan udah kasih saran nama dan ada maknanya juga. Kamu sendiri ada saran nggak? Jangan kritik doang. Loh, kok jadi emosi sih? Aku kan cuma ngasih saran sama bertanya doang. Udah, saran nama darimu apa? Kalau dari aku sih, Alarm itu singkatan dari nama anggota-anggota kita. Nggak ada maknanya sih, karena menurut aku branding aja. Lah, gimana sih? Kamu sendiri kan ngomong harus ada maknanya. Kamu sendiri nggak ada maknanya itu. Ya udah sih, aku kan sudah kasih saran nama. Oke guys, jadi kita tampung dulu aja ya ide dari kalian. Menurut aku semuanya bagus. Jadi kita tampung nih pilihannya antara Al-Arder atau AI. Nah iya, ditampung aja dulu. Aku mau ke toilet dulu ya guys. Ikut dong teman. Iya, kita apa? Aku nggak enak deh sama Rita dan Adel konflik gitu. Iya, daripada berantem. Iya kan, padahal ide mereka tuh bagus, tapi mereka kayak maksain banget buat pakai ide mereka.
Udah yuk. Kayaknya lama banget, Uy. Iya nih, lama banget. Sabar dong. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi kita tentuin Boleh. nama sama desain tagline projectnya. Oke. Sekarang berarti kita nentuin nama dulu ya. Iya. Nah, kalau menurut aku kita redain emosi dulu, kita pikirin baik-baik apa nih nama yang bagus untuk aplikasi kita. Coba Rip, menurut kamu kenapa nama brand aplikasi kita harus Aladar? Kenapa Aladar? Karena itu singkatan dari nama anggota-anggota kita, kayak anti mainstream gitu. Terus itu kan nanti kayak orang-orang tahu gitu itu nama brand kita. Jadi kayak kalau orang Aladar kayak tahu, oh ini nama brandnya gitu sih. Oh, berarti kamu pengennya nama brand kita tuh anti mainstream dan jarang orang pakai ya? Jujur aku baru tahu sih dari kamu. Kalau menurut kamu dia kenapa brand aplikasi kita harusnya namanya AI? Karena menurutku AI itu menggambarkan fungsionalitas dari aplikasi kita sih. Ya bener sih. Kalau menurut kamu dia gimana kalau nama brand aplikasi kita Aladar? Aku setuju sih, karena aku baru tahu juga maknanya dari Rita. Kalau menurut kamu Rip, gimana kalau nama brand aplikasi kita AI? AI kalau dipikir-pikir bagus juga sih. Ya berarti mau apapun keputusannya kita harus diterima ya, karena kan ini dari kita untuk kita. Nah jadi menurut kamu Man, gimana? Kalau aku setuju keduanya sih. Mau digabungin juga oke, tapi kan kalau digabungin kepanjangan, jadi kita harus pilih salah satu. Nah, kalau aku menempatkan diri sebagai customer, aku lebih suka AI karena lebih simple dan udah ngegambarin kegunaan dari aplikasi kita. Aku juga setuju sih, simple dan mudah diingat. Nah, berarti kita fix ya nama aplikasi kita bakal jadi AI. Nah, oke, gimana Rita? Aman nggak? Karena keputusan bersama jadi aku setuju deh. Oke. Jadi nama brand aplikasi kita AI ya. Jadi kita tinggal bahas manajemen timeline kita nih. Sorry. Nah, berarti kita lanjut ke timeline dan berapa lama durasi untuk pengerjaan project kita untuk aplikasinya jadi. Jadi berapa lama nih kira-kira task kita ini bakal selesai untuk durasinya? Kalau dari sisi mesin learning, di sini pastinya tuh kita harus ngumpulin data-data siswa yang contek untuk membuat model mesin learningnya. Kalau durasinya mungkin sekitar 2 mingguan sih. Oke. Kalau dari tes mobile developer kita perlu mendesain UI aplikasi, membuat aplikasi berdasarkan desain, kemudian mengembangkan fiturnya menggunakan API. Untuk durasinya sama 2 minggu. Nah, kalau dari task backend, kita perlu membuat private API, integrasi model machine learning, dan deploy aplikasi. Untuk durasinya itu perkiraan 2 minggu juga. 2 minggu ya. Oke, berarti untuk timeline untuk durasinya udah aku catat. Mungkin untuk pengerjaan selanjutnya bakal kita diskusikan lagi ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian di sini. Nah, di sini aku bakal bacain timeline project kita ya. Pertama ada task backend, ada private API, dan desain UI, dan untuk machine learningnya mungkin kita bakal habis untuk 2 minggu. Nah, untuk timeline yang kita kerjakan, tolong perhatikan tenggat waktunya ya. Kita punya waktu 2 minggu di sini, oke? Oke. Nah. 2 minggu ya. Paham ya? Oke. Oke. Baiklah, untuk tim AI, silahkan presentasikan aplikasi kalian. Baik, perkenalkan saya Lukman Al-Hakim Ismail selaku ketua tim proyek kami. Proyek yang kami kembangkan adalah AI. AI adalah aplikasi yang bertujuan untuk mendeteksi kegiatan abnormal atau mencontek ketika dilakukannya kegiatan ujian, lalu dikirimkan ke perangkat pengawas. Aplikasi kami ini dikembangkan dengan menggunakan model machine learning. Berikut simulasi dari aplikasi kami akan dipaparkan oleh Devani. Silakan.
Baik. Jadi pada aplikasi kami terdapat fitur login. Kemudian fitur deteksi. Jika terdeteksi akan ditampilkan gambar siswa yang mencontek. Kemudian di sini pengawas dapat membuat catatan yang akan tersimpan di database server kami. Dan terakhir itu fitur laporan dan logout. Ah, baik, itulah presentasi dari aplikasi kami. Sekian, Mbak. Terima kasih atas presentasinya tim AI. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, menurut saya proyek kalian ini cukup menarik. Yang mau saya tanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan bagi kalian untuk mengembangkan aplikasi kalian ini? Baiklah, izin menjawab, Pak. Aplikasi kami dikembangkan selama 1 bulan dengan timeline sebagai berikut. Nah, bisa dapat dilihat di slide. Jadi, agar proyek kami teratur, tim proyek kami menerapkan manajemen timeline dengan menentukan teks dan tenggat waktunya. Kami juga menentukan teks yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, dan juga ada beberapa teks yang waktu pengerjaannya dikerjakan secara bersamaan, guna efisiensi waktu dalam pengerjaan proyek ini. Pada minggu pertama, kami melakukan data gathering, UI design, sistem planning, dan skema. Pada minggu kedua, kami melakukan data cleaning, membuat mobile app, dan membuat private API. Nah, kemudian pada minggu ketiga, kami melakukan training model, mengembangkan fitur aplikasi, dan mengintegrasikan sistem kami. Nah, pada minggu terakhir, kami melakukan testing dan deployment. Sekian, Pak. Baik-baik. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan meninjau terlebih dahulu proyek kalian dan memberikan hasil melalui email dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih ya, tim AI. Terima kasih, Pak. Nah, guys, kita keterima pendanaan. Aku baru dapat pesannya. Ah, serius demi apa? Iya. Aduh. Nah, ini semua berkat komunikasi dan kerjasama kita yang baik. Terima kasih ya semuanya. Berkat ketua tim kita juga nggak sih? Terima kasih. Selamat guys.